Iya, salah satu cara kita menjaga kesehatan jasmani, ya saya melihat juga bagaimana Pak Rubin di tempat ini begitu ketat ya. Jadi sampai pembicara juga harus dites kemarin ya, kami dapat kabar ibu harus tes. Saya tanya sama suami, kalau saya positif berarti nggak jadi khotbah. Tapi ya luar biasa. Seringkali saudara di tengah masa pandemi ini bukan secara kebetulan gereja mengambil tema tentang kesehatan rohani ya, spiritual. Banyak orang di tengah masa pandemi hanya sibuk menjaga kesehatan jasmani. Itu baik ya, tetapi ya saya melihat wah orang sibuk pokoknya semua vitamin apa yang bisa diminum ya. Lalu bagaimana cara kita menjaga hidup kita supaya sehat. Pokoknya saya juga tadi sebelum naik khotbah disuruh makan telur yang ada omega. Katanya biar khotbahnya makin bersemangat. Ya bisa sampai 6-7 kali khotbah satu hari. Jadi kalau saya nggak bisa berhenti hari ini tuh tanggung jawabnya Bapak yang ngasih saya telur. Ya walaupun habis waktu saudara. Ya itu sangat baik kita menjaga kesehatan jasmani harus karena tubuh ini adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Tetapi banyak orang lupa saudara. Bahwa yang tidak kalah penting dan yang terpenting itu adalah manusia rohani kita. Kesehatan manusia rohani itu akan sangat berpengaruh kepada kesehatan jasmani. Dan bukan cuma itu, kalau rohani kita sehat, kita memperoleh hidup yang sampai pada kekekalan. Ya, kesehatan jasmani baik, orang berolahraga, menjaga badan. Ya, saya juga sekarang lagi program untuk menurunkan berat badan saudara. Karena memang penting ya, kita ini hamba Tuhan seringkali lumayan lah sudah turun 3 kilo ini. Makanya saudara melihat saya semakin kurus kan. Bilang iya dong, mukanya biasa aja. Kayaknya gak terima banget lihat saya bilang saya kurus gitu ya. Tapi ternyata susah banget. Karena memang kita sudah usia begini saudara ya. Saya bilang wanita itu di usia 40 ke atas lewat toko beras aja naik 1 kilo. Lewat rumah makan Padang naik 5 kilo. Padahal cuma hirup udaranya aja. Susah banget menurunin berat badan. Tapi saya mau berusaha karena saya mau sehat ya. Saya memberitakan firman dengan tubuh yang lebih ringan, lebih sehat ya. Luar biasa. Nah, kesehatan jasmani penting tapi kesehatan rohani itu juga lebih penting. Ya, bagaimana kita membangun hidup di dalam Tuhan. Saya bersyukur saya mengenal Tuhan Yesus. Mungkin di sini ada yang belum tahu saya. Yang belum tahu saya angkat tangan. Berarti Anda kurang gaul. Kalau nggak tahu saya, tolong like dan subscribe channel YouTube saya, Debbie Basir TV. Jangan lupa share. Ya, jadi saya bertobat tahun 95. Ya, dulu saya dari seberang, ya makanya nama saya Basir, tapi saudara nggak usah takut karena saya tidak ada hubungan dengan Abu Bakar Basir. Ya, saya dipanggil Tuhan tahun 95, mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi saya haji dan tidak pernah terbayang, gak pernah terpikir untuk mengenal Tuhan Yesus. Itu jauh dari pikiran saya. Karena memang dulu ya tidak adalah pikiran itu. Tapi Yesus berkata, bukan kamu yang pilih aku tapi aku yang pilih kamu. Jadi kalau saudara ada di tempat ini hari ini tuh karena engkau dipilih Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu dipilih Tuhan. Ya, jadi jangan sia-siakan pilihan kita. Saya mengenal Tuhan tahun 95 ketika saya hidup tanpa pengenalan yang benar akan Tuhan. Saya hanya punya agama. Ya, saya pikir beragama saja sudah cukup. Tapi ternyata di dalam hidup ini banyak gelombang persoalan masalah yang harus kita hadapi. Ya, saya merasa kurang kasih sayang dari orang tua karena dari kecil tuh papi itu kalau didik kami keras saudara. Ya dipukulin saya sampai biru-biru badan saya ya dan selalulah kata-katanya ya menyakiti, tetapi saya baru mengerti karena papi saya memang punya banyak pegangan ilmu hitam. Jadi tiap hari marah, orang yang tiap hari marah-marah ini pasti punya ilmu hitam. Bertobat saudara ya, kalau engkau tiap hari marah-marah itu berarti rohanimu tidak sehat. Engkau sakit, bukan cuma sakit rohani tapi sakit jiwa. Ya, orang sakit jiwa itu bukan orang gila di jalan. Engkau tiap hari marah, tersinggung, itu sakit jiwamu. Katakan amin. Ya, bapak-bapak bertobat. Amin. Ya, ibu-ibu juga banyak yang tiap hari itu marah. Lalu akhirnya saudara tanpa pengenalan yang benar akan Tuhan. Dulu saya dulu pelatih senam aerobik ya, mukanya biasa aja.
Ya, sekarang karena sudah diberkati makanya mengembang ke kanan dan ke kiri. Itu alasannya agak-agak rohani lah ya. Kalau orang gendut bilang diberkati. Padahal karena kebanyakan makan. Jadi bertobat. Jadi saya mengenal Tuhan Yesus tahun 95, waktu itu saya mau bunuh diri. Saya singkat saja karena yang sudah tahu, sudah sering mendengar kesaksian saya. Saya mau bunuh diri. Lalu saya mulai bertanya di situ, Tuhan itu ada apa enggak? Kalau memang Tuhan itu ada, untuk apa Dia menciptakan saya di dunia? Awal mula pertama kali saya mulai mencari Tuhan. Ketika saya mau bunuh diri, saya pikir kalau saya bunuh diri, saya mati, saya kemana? Semua agama berkata kalau orang mati bunuh diri itu pasti ke neraka. Jadi saya mulai bertanya, kalau saya bunuh diri, iya enggak saya ke neraka? Karena saya juga sudah tidak mau melanjutkan hidup. Saya jatuh dalam banyak dosa, saya melakukan banyak hal yang pada akhirnya iblis datang dan menuduh, mati aja lu bunuh diri, buat apa kamu hidup? Di situ saya mulai bertanya, kalau Tuhan itu ada, kenapa Tuhan tuh kurang kerjaan banget ciptakan saya? Saya nggak ngomong manusia pada umumnya, saya aja saya bilang. Kalau memang Tuhan ada, kenapa engkau kurang kerjaan menciptakan saya di dunia cuma untuk hidup, dipukulin, lalu saya tidak berbahagia, lalu saya mencari pelampiasan di luar, saya jatuh dalam dosa, lalu saya terpuruk dan pada akhirnya hari ini saya mau mati bunuh diri. Kenapa Tuhan jahat saya bilang? Kenapa engkau jahat, kurang kerjaan engkau Tuhan? Tetapi waktu saya menangis saya cuma bilang, kalau memang engkau ada Tuhan, tunjukkan dirimu kepada saya sebelum saya mati. Saya percaya engkau sudah berkuasa menciptakan saya. Oke, saya percaya Tuhan ada. Karena orang yang paling bodoh di dunia ini adalah orang yang tidak percaya ada Tuhan. Itu orang paling bodoh. Kenapa? Kita melihat alam semesta, bumi yang diatur dalam rotasi perputaran planet itu kebangetan kalau kita nggak percaya bahwa ada kuasa yang mengatur semua itu dan namanya itu Tuhan. Saya percaya ada Tuhan, oke, tapi pertanyaan saya, siapa Tuhan itu sebenarnya? Saya bilang saya nggak peduli lagi dengan agama Tuhan. Saya cuma pengen tahu siapa engkau. Sebelum saya mati, tunjukkan dirimu kepada saya. Saya mungkin hanya orang yang rindu dan ingin menjumpai pencipta saya itu. Lalu saya menangis di kamar saya. Saya yakin kalau orang mau bunuh diri minta ketemu Tuhan pasti tidak jadi bunuh diri. Benar enggak saudara? Karena perjumpaan pribadi dengan Tuhan itulah yang akan mengubahkan kehidupan manusia. Akhirnya saya di situ menangis dan malam itu tiba-tiba saya dilawat satu kuasa. Kayak diputerin film dosa-dosa saya itu saudara. Yang tadinya saya begitu sombong, menyalahkan keluarga, menyalahkan Tuhan bahkan. Kenapa Tuhan ciptakan saya? Akhirnya saya seperti diputerin dosa saya. Disitulah pertama kali saya tertunduk dan menangis dan mengakui bahwa aku ini kotor. Aku ini banyak dosa Tuhan. Alkitab berkata ketika Roh Kudus turun atas seseorang, maka Roh Kudus akan menginsyafkan orang itu yang pertama akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Itu yang saya alami malam itu. Ya, karena Roh Kudus datang dan itulah titik balik hidup saya. Alkitab berkata, ya carilah Tuhan selama ia berkenan untuk ditemui. Berserulah padanya selama ia dekat. Saya yakin banyak orang hari-hari ini yang telah terpanggil untuk mengenal Yesus. Mereka yang dulu tidak mengenal Yesus hanya lahir dari sebuah kerinduan pengen tahu siapa Tuhan. Siapa Tuhan? Saya hari ini banyak melayani orang-orang yang bukan Kristen. Beberapa akhirnya dibaptis. Lahir dari sebuah keingintahuan apakah Tuhan itu ada. Lalu akhirnya saya berjumpa dengan Yesus malam itu, singkat cerita saya terima Yesus dan akhirnya saya mulai mencari. Saya ke gereja, saya pakai baju senam. Karena saya takut ketahuan, saya pakai baju senam ya. Karena saya dari kecil sudah diwanti-wanti sama papi saya. Jangan bergaul sama orang Kristen dekat-dekat ya. Orang Kristen itu suka mengkristenisasi. Orang sudah punya agama dijadikan Kristen. Jadi kamu jangan bergaul sama orang Kristen dekat-dekat. Apalagi pacaran sama laki-laki Kristen. Kalau kamu sampai pacaran sama laki-laki Kristen. Apalagi menikah kata papi saya, lebih baik papi masuk penjara.
Papi bunuh kamu daripada kamu bikin malu keluarga. Jadi saya membatasi diri, saya enggak mau deket-deket sama cowok Kristen. Padahal yang ganteng-ganteng tuh cowok Kristen. Amin. Semangat sekali ngomong aminnya. Ya, karena ada Yesus yang bertobat, yang enggak sama aja saudara. Lalu akhirnya saya ya sudah berusaha menjaga diri, tapi pada akhirnya ya itulah ya Yesus, Tuhan berkata ya bukan kita yang pilih dia tapi dia yang pilih kita. Malam itu saya berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, besoknya saya ke gereja, saya pakai baju senam, saya dikasih Alkitab, lalu saya mulai baca Alkitab. Saya baca Alkitab tuh 1 hari 6 sampai 7 jam. Jadi lebih dari anak sekolah teologi ya Pak Rubin. Ya, rasa lapar dan haus akan Tuhan. Sampai saya harus baca Alkitab di kamar mandi. Saya takut ketahuan papi saya. Saya sembunyi di bawah bantal, di bawah kasur. Saya lipat pakai selimut. Ya, karena gak main-main loh. Papi saya tuh punya pedang panjang 1,5 meter di bawah kolong tempat tidur. Dia punya pistol di lemari. Jadi tiap hari saya ketakutan kalau ketahuan saya ini bisa dibunuh. Tapi iman bertumbuh dari penganiayaan dan pembacaan firman Tuhan. Makanya kalau saudara pengen imannya tumbuh, sering-seringlah teraniaya. Amin. Amin, amin, toh, ho, amin. Begitu ada aniaya dikit, Tuhan kenapa begini, kenapa begini. Ya orang Kristen itu gak mau. Padahal kalau kita ada aniaya kan Alkitab juga bilang Tuhan itu mendengar doa orang yang saya berdoa. Mau didengar Tuhan doanya? Sering-seringlah aniaya ya. Saya mulai mencari Tuhan. Tapi di tengah ketakutan, himpitan, tantangan iman tuh bertumbuhnya cepat. Ya makanya orang Kristen yang gak suka masalah pasti imannya biasa-biasa aja. Siapa yang lagi ada masalah hari ini? Luar biasa jemaatnya Pak Rubin gak ada masalah loh Pak. Saya pengen tahu nih rahasianya apa ya Pak? Yang lagi ada masalah angkat tangan, yang lagi ada masalah saja. Yang lagi ada masalah 1, 2 bisa dihitung sama jari loh Pak. Yang tidak ada masalah saya doakan ada masalah. Ya, gak apa-apa masalah itu penting ya. Pemazmur berkata, aku tertekan itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan Tuhan. Seringkali manusia itu ketika dihimpit di dalam tekanan baru imannya bertumbuh. Kenapa kekristenan mati dan tidak ada pertumbuhan lagi? Karena terlalu nyaman orang Kristen itu. Kita sudah nyaman, semuanya ada. Sehingga terjadilah kenapa gereja-gereja di Eropa di mana-mana tutup saudara. Karena sudah tidak ada tantangan. Jangan kita lupa bahwa iman itu bertumbuh hanya ketika kita di dalam tekanan dan masalah. Jadi jangan suka menjadi orang yang hanya tinggal di zona nyaman. Karena ketika kita ada di dalam persoalan masalah, iman itu tumbuhnya cepat. Ya, berapa banyak orang datang kepada saya. Saya itu setiap hari di WA ini saudara masuk puluhan ribu. Ya, saya bersyukur di tengah masa pandemi Tuhan menuntun kami untuk mulai membangun pelayanan media. 2018 saya mendapat suara Tuhan untuk mulai ambil alih media untuk pekabaran Injil. Tapi saya tidak tahu waktu itu apa maksud Tuhan media. Saya bilang ke suami, dia bilang kalau media itu berarti TV. Saya datangi beberapa TV swasta di Jakarta. Mereka bilang bisa Bu, Ibu nanti syuting dulu bikin 10 episode. Itu harus pakai studio kami, TV kami, jadi supaya standarnya itu standar TV. Ibu syuting 1 kali episode itu biayanya 6 juta. Ibu harus bikin 10, jadi 60 juta. Saya tanya, udah pasti ditayangkan? Belum Bu, dilihat dulu. Jadi saya kasih 60 juta syuting dulu dan itu belum pasti tayang. Iya, saya langsung mundur terhormat. Uangnya siapa 60 juta waktu itu saya pikir. Tuhan saya bilang bukan saya tidak mau.
Saya sudah berusaha mengikuti tuntunan Tuhan untuk di media. Tapi apa daya Tuhan, syuting bayar 6 juta belum pasti tayang. Itu saya tidak mampu Tuhan, jadi saya mundur. Saya tetap bawa di dalam doa. Saya bawa dalam doa. Channel YouTube itu mulai 2018 akhirnya mulai aktif. Tapi belum full. 2019 saya berdoa lagi, Tuhan itu ngomong kepada saya. Entah saudara percaya atau tidak, Tuhan masih berbicara. Karena banyak orang sudah tidak percaya. Masa Tuhan bicara? Tidak mungkin Tuhan bicara. Anda tidak yakin Tuhan bicara, gak usah percaya Tuhan. Tuhan kita sanggup gak berbicara? Sanggup. Dia masih ada sampai hari ini, dia Tuhan yang tidak pernah berubah. Seperti dia menuntun Abraham, seperti dia menuntun semua orang-orang dalam Alkitab. Dia juga sanggup menuntun kita hari-hari ini. Terlalu amat disayangkan kalau orang Kristen sudah tidak percaya bahwa Tuhan itu masih berbicara. Lalu saudara, saya mendapat tuntunan Tuhan tahun depan. Segera ambil alih media karena tahun depan 2020. Saya tidak tahu itu akan terjadi pandemi kan. Tuhan itu ngomong, aku akan memberikan kepadamu tuaian bangsa-bangsa. Dan bukan hanya tuaian bangsa-bangsa, berkat bangsa-bangsa. Saya bilang alay lebay ini yang saya dengar. Karena saya juga tidak mau mendengar sesuatu yang halu. Saya cerita ke suami. Suami saya juga bilang alay banget. Tuaian bangsa-bangsa, berkat bangsa-bangsa, orang keadaan kita aja kayak begini sekarang. Akhirnya saya bilang, media apa ya? Saya pelayanan di Bali saya ajak mami saya ketemu satu orang. Kita duduk di kafe, ada orang media di situ lagi syuting. Saya tanya, kebetulan produsernya duduk di samping meja saya, Pak ini syuting buat apa ya? Buat TV Bu, di mana? Di YouTube. Oh bisa bikin TV di YouTube. Oh sekarang artis-artis sudah beralih ke YouTube semua. Oh gitu ya. Saya tuh bersemangat sekali. Jadi saya bilang, kalau gitu saya juga bisa ya Mas ya. Dia sih melihat saya sambil ngomong gini. Ya semua juga orang bisa. Ibu punya konten apa? Saya bilang biasa aja, keles mukanya. Gak usah ngajak berantem gitu. Ya, karena dia lagi buka-buka YouTube, saya bilang coba ketik nama saya. Jadi ada beberapa orang persekutuan gereja yang sudah punya YouTube itu ngangkatin khotbah-khotbah saya. Dia buka, dia bilang siapa namanya? Debbie Basjir, ketik aja diketik. Terus dia buka, oh ibu pendeta, iya. Ini ada tayangan ibu yang nonton udah ratusan ribu loh. Berarti bisa saya bikin, bisa Bu, berarti ibu sudah punya nama di YouTube. Saya tanya-tanya pakai peralatannya apa. Saya bilang saya nggak punya alat apa-apa. Dia bilang kalau ibu pakai iPhone udah cukup Bu, syuting biasa aja dulu. Saya pulang, saya bilang ke suami saya dapet nih, kayaknya ini loh yang Tuhan maksud. YouTube, suami saya garuk-garuk kepala, apalagi ini. Ini loh kita pakai HP aja bisa gini. Akhirnya kita mulai bikin saudara. Saya kaget ketika saya mulai syuting khotbah. Kita kasih nomor HP dibawa untuk konseling. Ya, lalu orang mulai telepon, konseling dari jemaat biasa, dari berbagai denominasi gereja, mulai dari jemaat, pengerja, majelis, itu telepon konseling. Apalagi ketika saya tayang dengan judul tema khotbah, akibat dosa tersembunyi. Ya itu sudah dinonton jutaan sampai hari ini. Itu saya lihat orang saudara, telepon pengakuan dosa semua. Jadi Pak Rubin memang ya goal dari pengkhotbah itu Pak, kalau orang itu ya bertobat dan ngaku dosa ya Pak ya. Jadi mereka tuh telepon saudara, Bu saya selingkuh Bu, waduh mulai dari jemaat, majelis, bahkan pelayan Tuhan. Ternyata saya baru tahu, wah orang Kristen itu ya hidupnya banyak sandiwara ternyata. Baru terbuka dosa saya konseling, saya selingkuh Bu gini. Saya mulai melayani tuh di situ. Saya mulai layani orang demi orang lewat WA konseling. Tidak disangka tiba-tiba 2020 awal kita mengalami yang namanya pandemi. Ya, dan waktu itu channel YouTube saya sudah mencapai 50.000 subscribe dan saya kaget ketika akhirnya siapa yang menyangka gereja tutup dan jemaat tidak bisa beribadah. Saya melihat di situ ya bagaimana Tuhan
ternyata memang Tuhan sedang mempersiapkan. Dan ketika kami dapat mesbah doa itu bukan konten yang kita cari-cari saudara. Karena mesbah doa itu awalnya saya dapat pemberitahuan dari YouTube di HP saya. Dia bilang selamat Debbie Basir TV, sekarang kamu bisa live streaming lewat handphone. Jadi saya iseng malam itu saya pencet gambar kamera dari HP saya yang ada YouTube-nya. Tiba-tiba udah live saudara. Orang masuk, shalom Bu Debbie, waktu itu lagi ada mayat-mayat, itu pandemi awal ya. Pada ketakutan, Bu shalom Bu, kita mau ngapain Bu, ada apa Bu, ini mau kiamat apa gimana. Jemaat yang ketakutan, mereka gak bisa beribadah, mau bagaimana juga udah bingung. Saya juga kaget ketika udah live itu yang masuk ribuan. Jadi saya cuma ngomong-ngomong, iya pokoknya tetap sabar. Suami saya itu dari sana ngomong, itu kamu live loh, matiin. Saya bilang, saya sudah gak tahu matiin bagaimana ini. Ya, lalu orang-orang mulai masuk, Bu kita berdoa ya Bu, kita berdoa ya lah. Karena kebetulan suami saya, tapi Tuhan tuh persiapkan kami. Sebelum pandemi saya tuh cuma punya ruangan 3x3 di atas kamar saya. Ya ada ruangan kosong di lantai 2, saya bisa panggil tukang suruh bangun jadi studio 3x3. Kita mulai syuting di studio itu, ada keyboard. Nah malam itu saya suruh suami saya main-main, ayo nyanyi. Ini kita doa aja nih, gak tahu mau ngapain nih. Doa, jadi saya menyembah lewat handphone saudara, gak pakai peralatan apa-apa. Yang masuk waktu itu hampir 5.000. Bu, ya puji Tuhan ngasih gambar nangis. Begitu selesai hampir 1 jam, mereka bilang besok lagi ya Bu. Dari situ, Maret 2020 sampai hari ini, mesbah doa, bahkan sekarang ada mesbah syukur. Yang masuk di live chat pertama itu biasa sampai 16.000, 17.000. 1 jam, 2 jam berikutnya 50.000. Mesbah syukur sekarang tembus sampai 70.000. Jadi saya itu hanya membayangkan kita butuh gereja sebesar apa menampung jemaat 70.000. Dan itu dari semua belahan dunia saudara. Saya melihat bagaimana janji Tuhan itu digenapi. Ini saya sudah ditunggu ke LA, ada 100 gereja yang mau saya datang ke sana. Saya melihat benar apa yang Tuhan ngomong. Ya ternyata bagaimana di tengah masa yang sulit ini. Ya ketika orang-orang mengalami hantaman kematian di depan mata dan semua orang ketakutan. Tapi saya bersyukur Tuhan mempersiapkan kita. Membangun bagaimana jemaat menyiapkan ya ini rohani yang sehat. Supaya kita bukan hanya kuat secara fisik tetapi secara spiritual kita. Nah saudara, dari situ saya melihat bagaimana Tuhan mulai ya mempersiapkan gereja Tuhan, umat Tuhan. Saya melihat ya apa yang Tuhan kerjakan tuh luar biasa di tengah masa pandemi. Tadinya saya dan suami berpikir kami mau pulang ke Solo, jual rumah di Jakarta. Karena pandemi semua pelayanan cancel. Kami berdua hidup benar-benar dari melayani Tuhan. Kita bukan full time, tapi kita benar-benar hidup melayani Tuhan. Saya bilang bersyukur masih ada rumah di Jakarta yang bisa kita jual. Kita pulang ke Solo, hidup dengan uang yang ada. Tapi ternyata Tuhan sanggup membalikan keadaan. Apa yang tidak pernah kita pikir. Saudara di tengah masa pandemi kita gak jadi jual rumah. Malah kami beli rumah lagi di Jakarta dan bangun satu studio. Benar-benar studio. Bukan cuma Atta Halilintar yang bangun studio. Dan yang sangat membuat kami terkagum ya di tengah masa pandemi kami bisa membangun 15 gereja di desa. Ada beberapa gereja GBI Pak. Apa yang tidak pernah kita pikir itu Tuhan saudara. Makanya saya berkhotbah bukan hanya berteori. Saya berdoa supaya kita semua mengalami Tuhan. Kalau kita mengalami Tuhan ya kita mengalami janjinya. Ya, tetapi janji Tuhan itu untuk bisa mengalami ada syarat. Kasih Tuhan tidak bersyarat, tapi berkat Tuhan itu bersyarat. Kasih Tuhan engkau datang minta ampun, engkau bikin dosa diampuni. Tetapi untuk bisa mengalami berkat dan janji Tuhan, Alkitab berkata, kalau ke barisan depanmu itu kebenaran, maka kemuliaan Tuhan itu akan mengikuti.
Kalau barisan depan kita kebenaran, kekudusan, hidup yang takut akan Tuhan di dalam perkenanan, baru kemuliaan Tuhan, janji Tuhan itu mengikuti. Tapi orang Kristen sekarang mereka pengen ngalami kemuliaan tapi gak pernah peduli dengan kebenaran. Nah hari ini saya mau sampaikan salah satu ciri ya orang yang manusia rohaninya itu sehat adalah engkau bisa mengalami ketenangan di dalam kehidupan. Menghadapi badai apapun tenang. Mari kita lihat bersama 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. Itu tadi baru pembukaan loh ya. Belum khotbah. Nah ini saya sampai jam berapa? Berapa menit di sini? Iya tinggal 14 menit yang tersisa. Baik kita akan coba saudara ya. 1 Petrus 4 ayat 7 firman Tuhan berkata begini saudara. Kita baca bersama. 1 Petrus 4 ayat 7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Salah satu ciri manusia yang rohaninya itu sehat. Dia dapat menguasai diri ya dan menjadi tenang. Tidak mungkin orang bisa menguasai diri menjadi tenang kalau rohanimu itu sakit. Iya. Segala kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya engkau dapat berdoa. Kenapa ayat ini berkata kesudahan segala sesuatu sudah dekat? Kita tahu bersama menjelang kedatangan Tuhan di hari yang terakhir akan datang masa yang sukar. Jadi kita nggak perlu bertanya lagi kalau banyak kesukaran terjadi dalam hidup kita hari-hari ini. Kenapa begini, kenapa begitu? Ya, itu memang penggenapan firman Tuhan. Menjelang hari-hari kedatangan Tuhan akan datang masa yang sukar. Makanya ayat ini berkata kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu ini yang harus kita lakukan. Kuasailah dirimu. Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Untuk bisa berdoa kita membutuhkan ketenangan. Kenapa? Karena orang yang tenang adalah orang yang mempercayai Tuhan. Kita gak bisa berdoa dengan sungguh-sungguh kalau kita tidak tenang. Karena salah satu kunci doa yang dijawab oleh Tuhan adalah doa orang benar. Bila didoakan dengan sungguh-sungguh itu besar kuasanya. Nah bagaimana kita bisa memanjatkan doa yang berkualitas kepada Tuhan kalau kita tidak tenang. Hanya orang yang tenang yang bisa membuktikan bahwa dia percaya pada Tuhan. Kenapa kita tenang? Karena kita percaya. Saya menggambarkan ketenangan yang sejati itu begini saudara. Saya pernah sama suami mau pelayanan saudara ke Solo. Dari Jakarta kita sudah di bandara jam 3 sore. Saya itu hujan deras ya, saya itu lihat di atas bandara. Saya bilang, awannya gelap banget loh. Ini pesawat naik apa enggak ya? Suami saya cuma jawab gini, mereka yang lebih tahu lah. Waktu itu rasanya saya mau mundur. Saya mau bilang dia kita pulang aja yuk. Nanti kita cari naik apa kayak ke Solo. Karena saya takut lihat awannya gelap sekali dan hujan deras. Tiba-tiba kami dipanggil untuk masuk ke pesawat. Saya bilang lagi ke suami, kayaknya mau naik loh dia. Ini kita turun apa gimana? Suami saya bilang, ya naik lah udah sampai di sini di pintu pesawat masa turun. Ya udah naik saudara. Saya berharap di dalam pesawat, ya kita kalau di luar negeri itu ada angin sedikit saja disuruh tunggu di dalam pesawat. Sampai berapa jam karena ada angin yang mau lewat. Saya bilang kalau di Indonesia mau hujan, petir, badai, pesawat tetap naik. Memang bedanya iman orang Indonesia sama orang luar negeri itu dahsyat. Ya, saya berharap tunggu di dalam pesawat karena cuaca buruk. Enggak, dia jalan saudara pesawatnya. Lalu diumumkan, ya waktu lepas landas sudah dekat. Kenakan sabuk pengaman, juga siapkan iman saudara. Saya tuh lihat, aduh mendung gelap sekali, hujan deras. Naik saudara, benar yang saya takutkan terjadi. Begitu kita lepas landas, enggak berapa lama kita masuk di dalam awan hitam itu.
Ya, dan itu jam 3 sore, saya lihat di jendela nggak ada cahaya, kayak malam gelap gulita, cuma ada cahaya petir menyambar-nyambar. Saya pegang tangan suami saya pesawatnya goncang kayak orang naik truk lewat gunung-gunung, saudara. Waduh, makin takut. Disitulah keluar semua iman. Mulai dari belakang, astagfirullah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya, dari sebelah sana, darah Yesus, ya Yesus, darah Yesus. Iman semua keluar. Memang saat takut itu orang benar-benar berserah pada Tuhan. Saya juga tidak ketinggalan. Pendeta juga manusia, punya rasa, punya hati. Jangan samakan dengan pisau belati. Siapa bilang saya nggak takut? Saya takut, saudara. Saya teriak, saudara. Bahasa roh keluar. Wah, darah Yesus, dalam nama Yesus. Makin kenceng goncangannya. Tidak ada tanda-tanda keluar. Hampir 10 menit kami di dalam awan itu. Saudara bisa bayangkan 10 menit serasa 10 tahun. Ya 10 menit kalau kita nunggu makanan di restoran tidak terasa. Tapi kalau lagi dalam awan gelap di atas udara itu berasa banget. Saya berteriak ketakutan, tiba-tiba itu pesawat dihempas jatuh ke bawah, saudara. Saya berdoa, Tuhan, anakku masih kecil, Tuhan. Kalau saya mati saat ini, saya sih siap, Tuhan. Tapi siapa yang urus anak saya? Ini pin ATM lagi saya belum kasih tahu. Ya, iya loh saudara, karena kita berdua nih suami istri. Jangan cuma lihat pendeta tuh enak ya terbang sana terbang sini. Tanya sama Pak Rubin, kita ini juga banyak deg-degannya ya Pak. Ya, saya pernah pelayanan di pedalaman naik di sungai. Ya itu sungai cuma naik perahu satu. Mereka bilang lagi banyak orang dimakan buaya di sini Bu. Dalam hati saya ini memang orang-orang ini kenapa juga kamu bikin takut, saya udah naik di perahu baru kamu ngomong. Ya. Tapi buaya itu kan binatang yang paling setia selama di air. Kalau sudah ke darat jadi, nah itu. Lalu saudara, saya takut di situ. Saya berdoa Tuhan kalau belum waktunya mati. Saya percaya saya tidak akan mati, tapi angkat pesawat ini, malaikatmu kan ada Tuhan. Saya ketakutan di situ, saya teriak, semua orang di pesawat itu udah doa semua, termasuk saya. Lalu Roh Kudus tuh ngomong tuh simple banget di hati saya cuma gini. Daripada kamu ketakutan, teriak-teriak lebih baik nyanyi. Karena ketenangan sejati itu ada di tengah badai. Kaget saya dengar suara itu. Kita pikir ketenangan sejati itu waktu keadaan kita baik, hidup kita baik, rumah tangga kita baik. No, ketika engkau sedang mengalami goncangan dalam keuangan, di dalam rumah tangga, itu adalah ketenangan sejati waktu engkau bisa tenang di dalam Tuhan. Saya mulai nyanyi. Ya masih goncang saya nyanyi. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Bukan tambah diem, tambah goncang. Saya nyanyi overtune. Di saat badai bergelora, semua dalam nama Yesus. Ya Allah, ya Allah. Saya nyanyi, ku akan tenang. Saudara, tiba-tiba pesawat itu terangkat dari yang dia jatuh terhempas ke bawah. Saya udah pikir jatuh, saya bisik sama suami saya. Saya pegang tangannya erat, saya bilang, "Say, pesawatnya jatuh." Dia cuma bilang, "Berdoa saja." Lalu suami saya ini orang Solo, jadi tanpa ekspresi. Ya beda sama orang Sulawesi. Kalau saya ini dari Sulawesi saudara, ya kita senang ketawa, kita marah-marah, kita takut-takut. Orang Solo itu ya ketawanya gembira, marah juga. Aku boleh marah enggak? Saya bilang marah-marah aja, nggak usah permisi. Ya itulah saudara, jadi dia juga di pesawat, dia diam aja. Saya dalam hati ini takut, apa deg-degan. Jadi waktu turun saya tanya, kamu tadi takut nggak? Takut banget. Tapi dia bisa menjaga ekspresi itu loh. Ya. Akhirnya turun saudara. Pesawat itu tiba-tiba naik waktu saya berdoa. Tiba-tiba pesawat itu naik dan keluar dari awan gelap itu. Terang benderang, mataharinya cerah, awannya cerah. Semua bernapas lega saat itu. Nggak usah tepuk tangan dulu.
Ini sudah terjadi. Akhirnya turunlah di Solo saudara, landing. Di kamar mandi orang masuk ke toilet, itu benar-benar rasa, legah benar-benar saudara. Karena di tengah waktu goncangan itu pintu antara pilot dengan penumpang kebuka. Dan itu hempasannya kenceng banget, kita pikir ada yang meledak, sudah orang tambah teriak. Gak ada yang berani kencing setelah itu, sudah tahan saja. Karena sudah lolos dari maut. Begitu turun di bandara, di toilet saya masuk, semua masukkan. Saya nyanyi di toilet, di saat badai bergelora. Kali ini nyanyinya itu sudah plong. Ya beda dengan yang di atas tadi. Ada ibu-ibu pakai jilbab datangi saya. Oh tadi ibu yang nyanyi di pesawat. Iya kenapa bu? Aneh ya, semua orang ketakutan ibu malah nyanyi. Itulah keanehan kita di dalam Tuhan saudara. Badai boleh bergoncang, tapi saya tetap percaya Dia Tuhan yang pegang semesta. Ya, iman saya bangkit ketika saya nyanyi. Roh Kudus mengajarkan satu hal penting kepada saya hari itu. Ketenangan sejati itu ada di tengah badai. Dan hanya orang yang memiliki rohani yang sehat yang akan bisa tenang. Kuasai dirimu. Badai tidak pernah bisa kita tahan. Kita nggak pernah undang dia datang. Semua kita, saya percaya di sini kita mau rumah tangga kita baik-baik saja. Maunya kita, keuangan kita baik-baik saja. Kita semua maunya usaha bisnis kita baik-baik saja. Tetapi siapa yang pernah bisa tahu dan mengendalikan kalau badai itu akan datang? Kita tidak berhak dan kita tidak punya kendali atas keadaan di hidup kita. Tapi kita yang pegang kendali. Bagaimana cara kita berespon menghadapi setiap masalah di hidup kita. Amin. Kita yang memilih. Kita yang bisa menentukan aku mau kacau, mau stres, atau aku mau kuasai diriku. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata demikian. Kita gak bisa pegang kendali. Ya makanya ada suami istri datang sama saya, Bu, doakan kami Bu. Kami ini puluhan tahun bisnis, baru kali ini Bu rugi. Jadi puluhan tahun untung, iya. Ya puji Tuhan lah Bu, sekali-sekali amin dah. Ya buktinya dengan rugi ini ibu bapak cari saya minta didoakan. Kalau untung terus gak pernah cari hamba Tuhan kan. Jadi gak apa-apa. Puluhan tahun untung, 1 tahun rugi gak masalah. Inilah hidup. Karena kita gak bisa pegang kendali atas keadaan. Tetapi kita bisa memilih untuk berespon dengan benar atas setiap keadaan. Jangan pernah merasa bahwa saudara itu terlalu berat hidupmu. Kalau kita membaca tokoh-tokoh di Alkitab, harusnya kalau kita merenungkan itu mereka luar biasa loh. Kita ini baru hadapi masalah sedikit, saya itu suka layani orang, Bu, saya tuh pilih mati aja, kenapa? Saya tersinggung dengan mertua, Allah baru disinggung mertua udah mau mati. Ini loh model-model orang Kristen model begini, baru difitnah udah mau bunuh diri, alay lebay lu. Amin. Lihat. Ada orang di luar sana yang lebih punya tantangan, persoalan yang lebih berat. Udah hidup mati di depan mata. Jangan cuma karena masalah kecil, percayalah. Kita tidak bisa mengendalikan keadaan di hidup kita. Tapi kita bisa memilih bagaimana cara kita berespon dengan keadaan itu. Firman ini berkata, jadilah tenang. Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Orang yang tenang itu orang yang percaya pada Tuhan. Ketika engkau percaya sama Tuhan, ya engkau akan melihat mujizat. Coba kita lihat 1 ayat lagi, waktunya sudah habis tinggal 1 menit. Cepat sekali jamnya di Bandung ya. Kita lihat bersama saudara Yakobus pasal yang pertama. Ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Kenapa kita harus percaya dan tenang di dalam Tuhan? Ya firman Tuhan bilang kalau kamu berdoa hendaklah kamu memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ya orang yang tidak tenang bimbang itu. Ayat 7, orang yang demikian janganlah apa? Janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari
Tuhan. Jadi mimpi. Kalau kita berdoa hati nggak tenang, tidak ada iman percaya, maaf, nggak usah berdoa. Karena engkau tidak mungkin menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi kalau saya lagi galau, saya ngapain Bu? Nyanyi aja. Waktu engkau nyanyi, imanmu mulai timbul. Karena engkau berdoa pun imanmu lagi tidak ada, percuma. Ayat ini dengan jelas berkata, orang yang bimbang jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu yang dari Tuhan. Jadi kalau engkau lagi bimbang, lagi takut, tidak tenang, nyanyi aja. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Kenapa setiap ibadah kita ada pujian terlebih dahulu? Supaya sebelum engkau mendengar firman, ada iman di dalam hidupmu. Makanya jangan datang telat. Ikut puji-pujian. Itu membajak hati yang tadinya engkau lemah, yang tadinya lesu, imannya mau mati waktu engkau nyanyi. Makanya nyanyinya juga hatinya terangkat sama Tuhan. Memuji dalam roh dan kebenaran. Jangan nyanyi otaknya lagi abis ini makan apa ya. Aku punya Tuhan yang kue tiaw enak, ini apa ayam goreng. Bagaimana bisa iman kita bangkit saudara. Jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ayat 8 berkata di sana. Sebab orang yang mendua hati apa? Tidak akan tenang hidupnya. Kuasailah dirimu, jadilah tenang. Salah satu ciri orang yang memiliki rohani yang sehat, engkau memiliki ketenangan di dalam hidupmu. Kalau istri tenang, suami tenang, maka anak-anakmu juga tenang. Tapi kalau orang tua sudah tidak tenang, tiap hari ribut, berantem, itu yang jadi penyebab anak-anak jatuh ke narkoba, free sex. Karena mereka udah kacau di rumah. Tapi ketika kita suami istri hidup tenang, enggak ribut-ribut. Saya sama suami punya komitmen berantem 5 menit cukup, amin. Enggak usah lama-lama. Kalau roh kita sehat, kehidupan rohani kita sehat, 5 menit cukup bisa. Setelah itu minta maaf, saya udah lebih dari 5 menit loh, oh iya ya. Sorry ya, aku salah, selesai. Nggak usah direnungkan siang dan malam itu marah. Apalagi ada ibu-ibu 3 hari nggak omongan sama suami. Setan di dalam rumah tanggamu. Percuma di gereja engkau nyanyi luar biasa. Di rumah nggak omongan 3 hari 3 malam itu ngapain? Kalau ada yang kayak begitu di sini kita buka kolam baptisan Pak. Rendam ulang 20 menit. Buka mata langsung di rumah Bapa di sorga. Lebih baik tubuhnya binasa tapi jiwanya selamat. Ngapain saudara? Ingat loh, Alkitab berkata kita harus berjuang. Kenapa? Di sekeliling kita ini banyak saksi. Banyak yang lihat hidupmu. Saksi yang pertama siapa? Mata Tuhan. Yang kedua siapa? Malaikat melihat. Yang ketiga apa? Setan. Setan lihat hidup saudara dan saya. Ngapain kita tiap minggu ke gereja? Kalau di rumah berantem, setan bilang lihat ya. Kalau di gereja nyanyi luar biasa. Ternyata di rumah temennya kita. Ya, makanya setan gak pernah takut gereja penuh. Setan bilang biarin aja. Yang penting mereka tidak melakukan firman. Saudara, mari kita membangun kehidupan rohani yang sehat. Karena orang yang tidak tenang itu tidak menerima apa-apa. Orang yang mendua hati tidak tenang hidupnya. Tapi ayat tadi berkata kuasai dirimu jadilah tenang. Kita semua mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan.